Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan ini pernah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Sunda. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakabuana, putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1430 Masehi dengan nama kebun pesisir atau Tegal Alak-Alak. Ia kemudian memeluk agama Islam dan berguru kepada Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo. Pangeran Walangsungsang menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang memerintah dari tahun 1479 Masehi hingga 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 Masehi. Ia digantikan oleh putranya yang lain, Pangeran Pasarean, lalu Pangeran Karimuddin, dan yang terakhir Pangeran Martawijaya yang bergelar Panambahan Girilia atau Sultan Abdul Karim. Sultan Abdul Karim adalah penguasa terakhir Kesultanan Cirebon sebelum terjadi pembagian wilayah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pembagian ini terjadi karena adanya perselisihan antara dua putra Sultan Abdul Karim, yaitu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Wangsangkerta. Pangeran Kartawijaya mendirikan Kesultanan Kesepuhan dengan ibu kota di Keraton Kesepuhan. Pangeran Wangsangkerta mendirikan Kesultanan Kanoman dengan ibu kota di Keraton Kanoman. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Cirebon. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon terjadi pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Banten, Indramayu, Brebes, Tegal, Pekalongan, Demak, dan sebagian Jawa Tengah. Ia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun luar negeri. Sunan Gunung Jati juga berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Sunda. Ia menggunakan pendekatan budaya dan seni untuk menarik simpati masyarakat. Sistem pemerintahan pada Kerajaan Cirebon mengalami perkembangan dan juga perubahan seiring dengan sejarah yang panjang. Berikut merupakan poin-poin mengenai sistem pemerintahannya. Yang pertama, pada periode awal. Pada periode ini, sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang diberi gelar sebagai Cakrabuana. Raja dibantu oleh para pemuka agama dan para bangsawan. Dan pada sistem pemerintahannya masih sederhana dan berpusat pada raja. Yang kedua, terdapat periode kesultanan, di mana Kerajaan Cirebon menjadi kesultanan Islam setelah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dinaikkan tahtanya. Gelar raja berubah menjadi sultan dan dibentuk Dewan Penasihat yang terdiri dari para ulama dan juga para bangsawan. Sistem pemerintahannya lebih teratur dan berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga, terdapat pembagian wilayah. Cirebon dibagi menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh bupati. Bupati bertanggung jawab terhadap kesultanan. Sistem ini membantu memperkuat pemerintahan dan menjaga kestabilitasan kerajaan. Selanjutnya terdapat periode pecahnya Cirebon. Pada tahun 1677, Cirebon terpecah menjadi 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Kasepuhan, Kanoman, dan juga Kacirebonan. Masing-masing kerajaan ini memiliki sultan dan sistem pemerintahannya tersendiri. Pembagian ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara para keturunan sultan. Dan yang terakhir, terdapat sistem pemerintahan saat ini. Ketiga keraton di Cirebon masih eksis dengan sultannya masing-masing. Peran mereka lebih kepada simbol budaya dan penjaga tradisi. Pemerintah di wilayah Cirebon saat ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa ciri khas sistem pemerintahan Kerajaan Cirebon. Yang pertama, terdapat penggabungan budaya. Cirebon memiliki budaya yang unik karena merupakan perpaduan antara budaya Sunda, Jawa, dan juga Islam. Hal ini tercermin dari sistem pemerintahannya. Selanjutnya terdapat peran ulama. Ulama memiliki peran yang penting dalam pemerintahan Cirebon, terutama dalam bidang hukum dan juga pendidikan. Dan yang terakhir terdapat musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cara pengambilan keputusan yang penting dalam pemerintahan di Kerajaan Cirebon. Selanjutnya, kehidupan ekonomi di Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak di pesisir Pulau Jawa. Akibat hal tersebut, membuat Kerajaan Cirebon mengandalkan perekonomian perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon
yang juga memiliki fungsi sebagai jual beli barang dagangan. Sejak Syarif Hidayatullah memerintah, bandar-bandar di Cirebon semakin ramai. Selain itu, perekonomian di Cirebon juga ditunjang oleh kegiatan masyarakat yang menjadi nelayan, di mana Cirebon kaya akan udangnya. Nah, selanjutnya ada peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada Keraton Kasepuhan Cirebon, yang kedua ada Keraton Kanoman, yang ketiga ada bangunan Mandi Pengiring, yang keempat ada Keraton Kecirebonan, yang kelima ada Keraton Keprabon, yang keenam ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang ketujuh ada Makam Sunan Gunung Jati, yang kedelapan ada Patung Macan Putih, yang kesembilan ada alun-alun Sangkala Buana, dan yang ke-10 ada kereta Singa Barong Kasepuhan.